Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 7 dengan saya Rizka Rahmawati dan teman saya Putri Indah Lestari. Di sini kami akan mempresentasikan tentang memahami, mengidentifikasi, serta menganalisis accounting. Yang pertama ada pengertian accounting. Accounting atau akuntansi merupakan sekumpulan ilmu atau pengetahuan yang mempelajari tentang perekayasaan penyediaan jasa dalam bentuk informasi keuangan kuantitatif, unit-unit organisasi dalam lingkungan perusahaan. Yang kedua ada laporan keuangan. Laporan keuangan ialah laporan yang berisi pencatatan uang dan transaksi yang lainnya yang terjadi di dalam dunia bisnis. Laporan keuangan tidak hanya terjadi pada transaksi pembelian atau penjualan saja, melainkan ke transaksi yang lainnya yang memiliki nilai ekonomi dan moneter. Yang ketiga, ada beberapa pihak yang memiliki kepentingan terhadap laporan keuangan. Yang pertama, ada pemilik perusahaan. Kepentingan laporan keuangan untuk memajukan perusahaan dalam menciptakan laba. Selain itu, pengembangan usaha bank tersebut merupakan hal yang sangat penting bagi pemilik perusahaan. Yang kedua, ada karyawan. Laporan keuangan sebagai peningkatan kesejahteraan apabila bank mendapatkan keuntungan ataupun mengalami kerugian. Yang ketiga ada pemerintah. Laporan keuangan digunakan untuk mengetahui kepatuhan dan kemajuan bank dalam melaksanakan kebijakan moneter pada pengembangan sektor-sektor usaha tertentu. Yang ketiga ada perpajakan. Pihak pajak akan lebih mudah menjalankan tugasnya untuk menetapkan besarnya pajak bagi bank yang bersangkutan. Dan yang terakhir ada masyarakat. Laporan keuangan merupakan jaminan terhadap jumlah uang yang disimpan di bank. Dengan adanya laporan keuangan, pemilik dana atau masyarakat dapat mengetahui kondisi bank secara langsung. Tujuan laporan keuangan ialah menyediakan informasi yang berhubungan dengan posisi keuangan, kinerja, dan juga perubahan posisi keuangan bagi perusahaan yang mempunyai manfaat bagi sejumlah besar masyarakat baik pemakai dalam pengambilan keputusan. Komponen-komponen laporan keuangan terbagi menjadi 5, yakni 1. Neraca, 2. Laporan laba rugi, 3. Laporan perubahan ekuitas, 3. Laporan arus kas, 5. Catatan atas laporan keuangan. Komponen neraca menggambarkan posisi keuangan perusahaan pada saat tertentu atau pada tanggal tertentu seperti saat tutup buku. Sebenarnya jika dijabarkan kembali, neraca dibagi menjadi beberapa pos-pos. Salah satunya ialah persediaan, piutang usaha, hutang usaha, dan yang lainnya. Komponen laporan laba rugi menggambarkan sebuah laporan mengenai penghasilan laba rugi yang diperoleh suatu perusahaan dalam waktu tertentu. Fungsi laporan keuangan. Nomor 1, laporan keuangan sebagai bahan evaluasi. Yang dimaksud adalah laporan keuangan dapat menjelaskan apa yang terjadi pada perusahaan tersebut, permasalahan apa yang sudah terjadi, dan bagaimana solusi yang harus dilakukan oleh perusahaan tersebut. Yang kedua, laporan keuangan sebagai bentuk pertanggungjawaban perusahaan. Dapat diartikan bahwa laporan keuangan sebagai pertanggungjawaban terhadap investor terkait jumlah pajak atau yang lainnya. Dan yang ketiga, laporan keuangan berguna sebagai penilai kondisi usaha. Maksud dari kalimat tersebut adalah jika suatu perusahaan mempunyai catatan keuangan yang banyak mengalami kerugian, maka perusahaan tersebut mengalami kemunduran, dan begitupun sebaliknya. Analisis rasio keuangan. Rasio keuangan mempunyai tujuan untuk mengetahui tingkat rentabilitas dan likuiditas dari perusahaan yang bersangkutan. Pada dasarnya, angka-angka rasio dapat digolongkan menjadi 1. Rasio likuiditas, 2. Rasio solvabilitas, 3. Rasio rentabilitas. Arti dari rasio keuangan itu sendiri ialah perbandingan antara dua atau lebih kelompok data laporan keuangan dalam periode tertentu. Jenis-jenis rasio keuangan. 1. Rasio likuiditas, yaitu menggambarkan kemampuan perusahaan dalam penyelesaian kewajiban dalam jangka pendek. Rasio likuiditas sendiri terbagi menjadi 3, yakni 1. Current ratio, 2. Quick ratio, dan ketiga working capital to total asset. Dan yang kedua, rasio solvabilitas atau leverage, yaitu kebalikan dari rasio likuiditas. Rasio ini menggambarkan kemampuan perusahaan dalam penyelesaian kewajiban dalam jangka panjang. Jika dijabarkan, rasio ini terbagi menjadi 6, yakni debt ratio, debt to equity ratio, long term debt to equity ratio, team interest earned, current liability to inventory,
Dan yang terakhir, operating income to total liability. Dan yang ketiga, rasio aktivitas. Rasio ini menggambarkan kemampuan serta efisiensi perubahan dalam memanfaatkan aktiva yang dimiliki. Rasio ini terbagi menjadi 4, yakni 1 total asset turnover, 2 inventory turnover, 3 average collection period, dan yang terakhir 4 working capital turnover. Lalu yang terakhir, rasio profitabilitas, yaitu menggambarkan pengukuran efisiensi suatu perusahaan dalam menggunakan aktivanya. Rasio profitabilitas ini sendiri dibagi menjadi 4 kelompok, yakni net profit margin, gross profit margin, return on asset, dan return on equity. Praktikum, contoh studi kasus, dan problem solving. Ini adalah contoh laporan keuangan dari perusahaan Distri Marena. Langsung saja kita hitung. Current rasionya, yaitu tadi rumusnya ialah current asset dibagi current liabilities. Di sini jumlah aset lancar di Distri Marena yaitu 128.700.000 dan jumlah liabilities lancarnya adalah 26.500.000, sehingga current rasionya 128.700.000 dibagi dengan 26.500.000 sama dengan 4,85. Hasil dari current rasio dari perusahaan Distri Marena, sehingga artinya adalah Rp1 kewajiban jangka pendek si perusahaan Distri Marena dijamin oleh Rp4,85 aset lancarnya, termasuk bagus karena Rp1 utang jangka pendeknya dijamin sebesar Rp4,85 aset lancarnya, sehingga lebih banyak aset lancarnya dibanding dengan kewajiban jangka pendek yang harus dibayar Distri Marena tersebut. Setelah current ratio yaitu ada quick ratio. Nah, quick ratio ini sama dengan current ratio yang untuk menghitung kemampuan perusahaan dalam memenuhi kewajiban jangka pendeknya. Hanya perbedaannya adalah kalau quick ratio tanpa persediaan, jadi current asset dikurangi persediaan. Karena quick ratio ini adalah jumlah aset lancar yang paling liquid itu adalah yang artinya paling cair. Karena kalau persediaan itu berupa barang agak lama proses pencairannya, jadi di sini rumusnya untuk quick ratio yaitu current asset dikurangi persediaan dibagi dengan current liabilities atau liabilitas jangka pendek. Kembali lagi di laporan keuangan perusahaan Distri Marena. Kita lihat quick ratio di Distri Marena bagus atau tidak. Rumusnya yaitu current asset atau aset lancar 128.700.000 dikurangi dengan persediaannya. Persediaan di Distri Marena ada dua jenis, yaitu persediaan barang dagang dan persediaan barang habis pakai. Jadi dikurang 43.600.000 dan dikurang 7.500.000 dan dibagi dengan jumlah aset lancarnya dibagi 26.500.000. Hasil quick ratio dari perusahaan Distri Marena tersebut adalah 2,93, sehingga artinya adalah Rp1 kewajiban jangka pendek Distri Marena dijamin Rp2,93 aset lancarnya yang paling liquid. Jadi perbedaannya adalah kalau current ratio tadi adalah dijamin dengan aset lancarnya saja, tetapi kalau quick ratio dijamin dengan aset lancar yang paling liquid karena tanpa persediaan. Keterkaitan artikel jurnal dengan RPS. Berdasarkan hasil penelitian yang telah diuraikan, keterkaitan jurnal ini pada RPS yang kami bahas yaitu pada bab memahami, mengidentifikasi, serta menganalisis accounting yang termasuk di dalamnya terdapat analisis laporan keuangan. Keterkaitannya yaitu implementasi standar akuntansi pemerintahan berpengaruh secara positif dan signifikan terhadap kualitas laporan keuangan. Hasil penelitian ini juga memberikan bukti empiris bahwa implementasi standar akuntansi pemerintahan yang baik akan meningkatkan kualitas laporan keuangan. Implementasi sistem informasi akuntansi berpengaruh secara
positif dan signifikan terhadap kualitas laporan keuangan. Pada artikel ini juga, penelitian ini juga menyimpulkan bahwa penerapan standar akuntansi pemerintahan dan penerapan sistem informasi akuntansi sangat berpengaruh secara simultan terhadap kualitas laporan keuangan.